Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Sibanggor, Tonga, Kecamatan Puncak Sorik, Marapi, Kabupaten Mandailing, Natal, lahirlah seorang perempuan penuh tekad dan mimpi besar, Uswatun Hasanah Nasution. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi seorang guru. Sosok yang mampu membimbing dan menanamkan nilai kehidupan pada anak-anak sejak dini. Keyakinan Uswatun semakin kokoh ketika ia memahami firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan surah At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Aku saksian sendiri mai arana sempat tentang bagasnya laipe baru-baru maringan aniba tempati kan tu bagas oleh permayam pe jadi so jadi alak kalau ibu kan aku pe luar biasa udah baik udah nah apalagi nang udahan bawa nah mau pe udah memperjuangkan kalai sebetul-betul jadi alak. Jadi di kampungun pe tambah so tika hari tokoh nangkin mulu menek wida don tingkah laku akhlak di dalam akon nadi kisan. Dan pindah jalurnya lain. Pindah juga daun mambain atau pemain malu tua nah soal itu orang tua nah. Nah bisuk-bisuk kanan mula saro-saro di tahun. Nah bisuk-bisuk kanan udah akon. Jadi alai pe saudara rolai kan. Saudara rolai manungi tinggal orang tua itu angui bamangi dah napas dan orang tua kandungnya lai nang udah lebih kalai. Ada nggak tahu sudah nape kan bapak kan. Syukur nain tong alai syukur nain. Sekolah pinaringas-ringasan. Iba sering nilai dolai motivasi sendia so berhasil kalai. So jadi alak kalai. Jadi memang patut menjadi contoh sudah anak-anak kalai ini. Sedangkan lengkap orang tua anak mapan belum tentu bisa. Apalagi menunggu mencapai sarjana son bisa terbaik kan. Kata-kata motivasi idolanya juga selalu ia pegang. Orang-orang kecil juga bisa bermimpi besar, menghancurkan batasan dalam diri, dan mengubah ketidakmungkinan menjadi nyata. Namun, jalan menuju mimpi itu tak mudah. Ayahnya sudah meninggal sejak Uswatun berusia 4 tahun. Ia dan adiknya tidak tinggal bersama ibu sejak kelas 2 SD, melainkan bersama nenek hingga neneknya wafat. Setelah itu, mereka tinggal dengan Uwa, sementara sang abang hidup sendiri. Di tengah keterbatasan ekonomi, ketika menyampaikan keinginannya untuk kuliah, tak ada yang merespon, semua diam. Kecuali satu orang, yaitu Abang Uswatun. Untuk awal-awal memang saya pengen kuliah Pak kan, tapi karena kondisi keluarga orang tua laki-laki sudah meninggal dan tidak tinggal juga dengan ibu kan, jadi terkendala di situ. Sebagai abang, sebagai ganti ayah, jadi saya ngerasa bertanggung jawab untuk adik-adik saya yang dua. Jadi mimpi untuk kuliah saya kubur, nggak jadi diambil walaupun udah menang SNMPTN dulu di Aceh ya Pak. Tetapi saya lebih mementingkan adik-adik saya supaya bisa kuliah, bisa mengejar cita-citanya. Untuk membiayai kuliah Uswah, tiap bulan itu saya hitung gaji saya bagi-bagi
untuk biaya kuliah, untuk biaya kehidupan sehari-hari. Dan di usia yang masih 19 tahun, abang yang seharusnya juga sedang meraih mimpi, justru memilih mengubur cita-citanya demi adik-adiknya. Aku akan bisa bekerja, katanya. Ia berjanji akan membiayai kuliah Uswatun. Dengan tekad kuat, pada tahun 2020, Uswatun mendaftar ke UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, jalur UMPTKIN. Ia lulus di jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, sesuai cita-citanya sejak kecil. Hari pertama masuk asrama menjadi momen tak terlupakan. Ketika mahasiswa lain diantar orang tua, Uswatun hanya diantar sampai gerbang oleh abang sepupunya. Dengan keberanian, ia melangkah sendiri, membawa barang-barangnya dan memulai babak baru kehidupannya. Di asrama, ia mendalami banyak hal-hal, mulai dari ilmu agama, Al-Quran, hingga bahasa yang menjadi favoritnya. Walaupun sempat gagal mendapatkan beberapa beasiswa, ia tetap berusaha keras. Saat memasuki semester 3, ia harus pindah ke kos. Di tengah kebingungan mencari biaya, Allah memberinya jalan. Uswatun mendapatkan tempat tinggal yang gratis di Nur Syariah Kos, yang menjadi rumah keduanya selama kuliah. Di sana, ia bertemu orang-orang baik yang sudah seperti keluarga. Untuk meringankan beban sang abang, Uswatun mengajar privat di sela libur kuliah. Ia juga bekerja paruh waktu di fotokopi Nur Syariah, sembari tetap mempertahankan IPK yang memuaskan. Uswatun terus belajar, meningkatkan skill komputer, editing, hingga mengoperasikan mesin fotokopi. Perjuangan itu membuahkan hasil. Ia berhasil meraih beasiswa miskin berprestasi dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di semester 4 dan beasiswa PT SMGP di semester 5. Sepengetahuan kami, adinda kami ini adalah aktif dalam mengajar anak-anak di kampung kami melalui program dari sekolah ataupun kampus UIN Syahada, dan sampai membuka privat mengajar anak-anak. Saya memiliki cita-cita yang sangat ingin saya wujudkan mulai dari kecil. Dari kecil saya ingin bercita-cita menjadi seorang guru. Nah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, saya pikir kuliah merupakan salah satu jalannya, di mana saya mengutarakan niat saya untuk berkuliah, entah dimanapun, yang penting saya kuliah. Kemudian saya mengutarakan niat baik saya ini kepada keluarga, terutama kepada uwa dan juga kepada abang saya. Sepenuhnya uwa saya mendukung, kemudian abang saya juga mendukung. Tapi satu sisi saya berpikir, dari mana? Tentunya kalau kuliah itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian saya nanya ke abang saya, bagaimana dengan uang kuliah saya? Kemudian abang saya bilang, saya bisa bekerja, saya bisa membayar uang kuliah kamu, seperti itu.
Di sela kesibukan, Uswatun juga belajar mempersiapkan media pembelajaran digital, bekal penting untuk cita-citanya menjadi guru yang inspiratif. Namun, di atas semua itu, ada satu hal yang paling ia syukuri. Sejak kuliah, hubungannya dengan sang ibu semakin dekat. Ibu yang sempat terpisah bertahun-tahun, kini sering mengunjunginya di Padang Sidingpuan. Abang dan ibu bahu-membahu membiayai kuliahnya, menunjukkan kasih sayang yang tak pernah putus. Kini, di akhir perjalanan kuliahnya, Uswatun bersyukur semua jalan yang Allah bukakan. Ia berterima kasih kepada keluarga, dosen, dan sahabat yang selalu mendukung kisah Uswatun Hasanah Nasution, mengajarkan kita bahwa mimpi besar bisa lahir dari keterbatasan, bahwa keberanian untuk melangkah, kesungguhan dalam berusaha, dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menembus semua rintangan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tetap terus berjuang, berani bermimpi, dan menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.